pagi, Ibu Dita. Ya, selamat pagi Bu Eni. Bagaimana kabarnya Ibu hari ini? Alhamdulillah baik Ibu. Ya, Ibu Dita rencananya hari ini akan melakukan coaching ya, Ibu, kepada Bu Benar Diti. sekali. Ya, baik. Saya ingin melihat bagaimana kesiapan Ibu Dita sejauh ini untuk persiapan melakukan coaching. Ya, persiapan saya insya Allah 70-80% Ibu. Ya, mudah-mudahan bisa terlaksana hingga nanti 100% ya, Ibu, setelah Amin. pelaksanaan. Ya, Bu Dita, di sini ada beberapa hal atau rubrik penilaian yang diperlukan, yaitu pertama, untuk apakah nanti pelaksanaannya sudah sesuai dengan alur tirta, kemudian apakah nanti percakapan Ibu sudah sesuai dengan prinsip-prinsip coaching yang meliputi kemitraan, percakapan kreatif, memaksimalkan potensi, dan juga untuk memperhatikan kompetensi inti yang meliputi presence atau kehadiran, kemudian mendengarkan aktif yang melibatkan rasa, kemudian mengajukan pertanyaan berbobot. Dari berbagai aspek ini, untuk penilaian, apa yang ingin Ibu tekankan di sini? Apa yang ingin Ibu saya nilai lebih lanjut? bagi Bu yang ingin saya tekankan pada hal ini, terutama di identifikasi masalah Ibu. Ya, identifikasi masalah. Untuk prinsip coaching dan kompetensi inti, bagaimana Ibu? Secara keseluruhan, saya nilai ya, Ibu Dita. Iya, yang lainnya juga boleh Ibu nilai untuk meningkatkan kompetensi saya yang lainnya. Ya, baik. Ibu Dita, terima kasih. Silahkan dilanjutkan untuk coaching bersama Ibu Yuli. Ya, Selamat baik. menjalankan, Ibu. Terima Terima kasih. kasih Bu Eni, sama-sama. Selamat sore Bu Dita. Ya, baik. Selamat sore Bu Yuli. Apa kabar sore ini Bu? Alhamdulillah baik. Bagaimana dengan Bu Yuli? Puji Tuhan sehat Ibu. Baik Ya Bu Bu, Yuli. Bu Ya. Dita, bolehkah saya meminta waktunya? Saya mau bercerita tentang apa yang saya rasakan di kelas saya akhir-akhir ini Bu. Iya, boleh. Ini saya lihat juga Bu Yuli ada sesuatu ya yang mungkin mengganjal atau ingin diceritakan, sharing dengan saya. Saya sangat senang sekali, Bu. Silakan apabila ingin berbagi permasalahan atau sharing dengan saya, silakan. Begini Bu Dita, akhir-akhir ini saya merasa bahwa murid-murid di kelas saya kurang antusias dalam menerima pelajaran dari saya. Selain itu, jumlah murid yang mengerjakan tugas ini hanya sekitar 50% saja. Oh, jadi Ibu ingin bercerita tentang permasalahan yang Ibu alami ini permasalahan di kelas ya, Bu? Iya Ibu, permasalahan yang saya hadapi di kelas. Oh iya. Jadi dari obrolan ini apa sih yang ingin Bu Santi harapkan? Yang pasti saya mengharapkan solusi atas permasalahan saya tentang antusias murid-murid saya di kelas, Bu. Oh iya, Ibu Santi ada tujuan yang ingin diharapkan. Lalu menurut Ibu sebenarnya apa sih yang terjadi? Mengapa kok bisa sampai terjadi murid itu menurut Ibu kurang antusias dalam pembelajaran? Iya, seingat saya hal yang menyebabkan murid-murid saya kurang antusias dalam pelajaran. Yang pertama itu pembelajaran saya sepertinya sedikit membosankan ya, atau terlalu monoton. Di sini saya sebagai guru mungkin lebih dominan untuk berbicara atau bercerita di depan dengan anak-anak. Yang kedua, mungkin saya tidak memberikan kesempatan ya Bu kepada anak-anak untuk berpendapat dan juga aktif berbicara saat pembelajaran yang saya lakukan Bu. Iya, dari penjelasan Ibu saya tangkap pembelajaran Ibu kurang monoton sehingga anak juga tidak aktif dan tidak dapat mengikuti pelajaran dengan baik. Nah, sebelum berbicara lebih jauh nih Bu Yuli, saya mau tanya sih, menurut Bu Yuli,
yang Ibu maksud tentang siswa tidak antusias dalam pembelajaran itu tidak antusiasnya seperti apa sih, Bu? Tidak antusias di sini bahwa anak-anak, sering mengerjakan tugas atau tidak terlalu aktif. Artinya apa yang ibu guru sampaikan itu mereka tidak terlalu suka. Artinya, bagi mereka membosankan ya. Menurut, murid itu pembelajaran yang dilakukan itu terlalu membosankan karena tadi juga Ibu juga sempat menjelaskan itu terlalu monoton. Kalau begitu kira-kira, apa ya mungkin yang bisa membuat murid itu bisa berantusias dalam mengikuti pembelajaran Ibu? Iya, kalau menurut saya, yang pasti apalagi anak-anak zaman sekarang ya, mereka menginginkan pembelajaran yang asik. Artinya, tidak monoton begitu, Ibu. Baik, berarti mereka mungkin mengharapkan pembelajaran yang asik. Lalu, eee, kenapa Ibu tidak memberikan kesempatan kepada mereka mungkin untuk, menyampaikan unek-uneknya murid itu mengapa bisa seperti itu? Apakah Ibu sudah pernah melakukan? Menurut saya sudah melakukan, tapi, saya mau, mencari lagi kira-kira, pembelajaran yang seperti apa, apalagi sekarang pembelajaran yang memang, berpusat kepada murid. Iya, berpusat pada murid itu juga berarti berkaitan dengan seperti yang Ibu Juli itu menyangkut tentang pembelajaran yang asik ya, Bu? Yang asik atau menyenangkan bagi murid. Nah, pembelajaran yang asik itu juga menurut Bu Juli seperti apa sih pembelajaran bisa dikatakan itu asik, anak-anak bisa mengikuti dengan baik dan dia enjoy, tidak merasa bosan, itu seperti apa ya, Bu, kira-kira? Kalau dari saya yaitu, keterlibatan anak ya secara aktif dan juga dalam proses pembelajaran itu ada ice breaking, terus ada games yang pokoknya menarik bagi anak lah dalam pembelajaran. Akhirnya mereka aktif, tidak pasif lagi. Nah berarti dari pembelajaran menurut Ibu harus diikuti dengan ice breaking, jadi anak tidak sepaneng terpacu terus untuk belajar, tapi juga harus ada sela-sela di mana mereka harus rileks agar dapat menerima pembelajaran dengan baik. Ya, sudah saya tangkap Bu, tadi mengapa bisa terjadi pembelajaran yang mungkin kurang bisa menyebabkan anak untuk antusias dalam pembelajaran. Nah, tadi Ibu juga berbicara tentang banyak siswa yang mengerjakan tugas itu hanya 50%, yang lainnya berarti tidak mengerjakan ya, Bu? Iya, memang anak-anak, mengerjakan tapi, untuk antusias mereka untuk menyelesaikan ini yang memang, sedikit kendalanya di situ, tidak terlalu fokus untuk, menyelesaikan tugas. Oh baik, berarti mereka kurang maksimal ya dalam untuk menyelesaikan tugas-tugas yang Ibu berikan. Lalu apa yang mungkin Ibu sudah melakukan apa yang Ibu lakukan agar anak-anak itu dapat senang dalam mengikuti pembelajaran atau anak-anak juga dapat antusias lebih maksimal lagi dalam mengerjakan tugas-tugas yang Ibu berikan? Iya, mungkin, dari saya itu saya berpikir bahwa, sumber belajar ya, seperti, video YouTube, terus, artikel dan karya ilmiah yang di internet, apalagi sekarang, zaman sekarang dengan aplikasi ya yang sangat tren ya, Bu, Iya. seperti TikTok, Reels yang sering berbagi video-video yang menarik ya. Jadi mungkin itu anak, lebih, aktif di dalamnya karena sesuai zamannya mereka. Baik, berarti di pembelajaran itu Ibu juga, memberikan ini ya, mencari sumber belajar lain yang bervariasi dan yang beragam, agar untuk mengobati atau mencegah kebosanan yang dilakukan anak-anak. Nah, dari berbagai sumber itu apakah
Ibu pernah melibatkan anak untuk menggunakan sumber belajar yang Ibu maksud seperti YouTube atau di internet atau di blog seperti itu. Apakah mereka sudah pernah terlibat secara langsung? Iya, biasanya saya menggunakan buku teks ya yang ada, tapi untuk melibatkan anak baik untuk dalam video YouTube itu memang masih kurang. Jadi memang rencana saya untuk nanti menyiapkan sumber belajar ini yaitu dari YouTube, terus TikTok, Reels yang memang aplikasi yang saya siapkan untuk membantu anak-anak nanti dalam proses pembelajaran. Nah, Ibu juga mempersiapkan berbagai macam aplikasi. Kalau boleh tahu, mungkin aplikasi apa Bu, biar anak-anak lebih untuk meningkatkan antusiasme anak? Iya, aplikasi di sini mungkin penilaian dan juga menggunakan apa video ya, penggunaan video, terus cara mengedit dalam pembelajaran yang menarik, seperti proses pembelajaran membuat ekosistem ya. Itu mungkin anak-anak langsung di dalamnya juga ada matematika juga. Saya bisa menggunakan komputer seperti pengolahan data ya. Itu mungkin saya melibatkan internet di sini. Oh iya, baik. Jadi penggunaan teknologi yang sekarang lebih Ibu tingkatkan ya, karena memang saya lihat juga anak-anak sekarang juga lebih cakap teknologi, dia lebih tertarik untuk mengikuti teknologi perkembangan zaman saat ini. Nah, saya juga setuju dengan pendapat Ibu Santi yang seperti itu, kita harus mampu memfasilitasi kebutuhan belajar anak. Lah, dari berbagai cara atau usaha-usaha yang Ibu Yuli lakukan tentunya ada strategi untuk mengatasi permasalahan yang Ibu alami keseluruhan tadi. Kira-kira strategi apa yang bisa Ibu lakukan? Iya, baik. Yang pertama mungkin saya merancang pembelajaran yang asik ya, menggunakan berbagai sumber belajar dan juga pembelajaran yang memang berpihak kepada murid. Sumber belajar ini mungkin dari video, terus video YouTube, terus TikTok, Reels, dan juga aplikasi. Kemudian yang kedua, uh, saya juga memberikan tugas ya kepada anak-anak itu mungkin tidak terlalu banyak. Kemudian bentuk tugasnya juga saya sesuaikan dengan minat dan bakat, sehingga kesannya tidak dipaksa, tetapi mereka senang mengerjakan tugas. Misalnya tugas lainnya selain dalam bentuk penilaian mungkin dalam bentuk puisi, pantun, ataupun lagu-lagu dan laporan digital ya, sesuai perkembangan zaman juga nanti rencananya saya buat. Iya, saya rasa bagus sekali rencana Bu Yuli atau Bu Santi yang akan lakukan. Nah, sekarang saya pengen tahu nih, dari berbagai cara untuk mengatasi masalah itu, adakah mungkin strategi yang Ibu Santi unggulkan yang kira-kira ini nanti bisa berhasil nih? Kira-kira tentang apa nih, Bu? Iya, yang saya buat otomatis saya merencanakan pembelajaran yang mengasihkan dengan memanfaatkan berbagai sumber belajar ya untuk mengeksplorasi materi sehingga anak-anak itu dalam proses pembelajaran itu mereka aktif dan juga pembelajaran yang berpihak kepada murid, terus di dalamnya ada merdeka belajar dan saya membuat murid-murid mungkin merasa senang ya dalam proses pembelajaran tanpa ada unsur paksaan. Jadi pembelajaran yang memang berpusat pada murid.
Baik, tadi Bu Yuli mengatakan, agar tidak ada unsur paksaan di dalam pembelajaran dan lebih aktif serta berpihak pada murid. Nah, saya pengen tahu nih, apa ukuran keberhasilan yang Ibu Yuli akan rencanakan mengenai pembelajaran yang menciptakan pembelajaran yang aktif, berpihak pada murid, kira-kira ukuran keberhasilannya nanti dikatakan itu berhasil seperti apa Bu Yuli ya? Ukuran berhasil itu, kembali kepada dia punya diri sendiri ya. Artinya bahwa, dia bisa mampu secara pribadi, intrinsiknya dia bisa, tanpa harus, terus ada dorongan dari orang lain. Artinya dia bisa mandiri, dia bisa melakukan sesuatu itu, dengan dia punya kemauan sendiri tanpa harus didorong terus oleh guru. Jadi mungkin, lebih kepada dia punya diri sendiri yang di dalamnya ada aspek P5-nya ini, yang itu mandiri, kolaboratif, pokoknya yang ada 6 dimensi inilah yang nanti anak-anak miliki. Ya, baik Bu Yuli. Tadi dari itu ukuran Bu Yuli mengharapkan anak agar tercapainya dimensi P5-nya dan tidak ada artinya ada itu semua harus ada motivasi intrinsik dari siswa, dorongan secara langsung dari siswa tidak dipengaruhi oleh unsur yang lain ya Bu. Lalu kemudian tentunya di dalam berbagai rencana yang Ibu Yuli rencanakan ini mungkin nantinya ada hambatan yang mungkin terjadi. Bagaimana kira-kira Bu Yuli mengatasi hambatan itu? Iya, kalau hambatan itu pasti ada 2 ya, dari luar dan dari dalam. Jadi kalau dari dalam sudah bagus, berarti yang dari luar ini kita bisa minimalisir dengan kekuatan yang ada, itu saja. Ya, Ibu mendorong kekuatan dari dalam dan dari luar siswa ya, artinya selalu mendukung dan memotivasi dan terus melakukan mungkin mengevaluasi rencana yang sudah dilakukan seperti apa, nanti akan ada perbaikan-perbaikan yang akan Ibu Yuli lakukan. Mungkin kurang lebih seperti itu ya Bu Yuli? Iya, Bu Dita. Iya. Terima kasih ya, Bu, Oh atas iya Bu, ada waktunya. yang masih ingin Iya, saya tanyakan lagi ya Bu, agar kita lebih silakan, Bu. sharingnya lebih mendalam lagi, biar Bu Yuli nanti Iya. dapat maksimal untuk melakukannya. Nah, dari berbagai cara tadi, ada yang sudah Ibu Yuli utarakan kepada saya, nanti untuk mengatasi hambatannya seperti apa, Bu Yuli sudah menyampaikan dan saya dapat menangkap itu. Tentunya di sini untuk melakukan cara-cara atau usaha dari Bu Yuli tersebut harus ada sebuah komitmen yang Ibu Yuli harus lakukan. Karena dengan komitmen itu dapat menambah keyakinan Ibu untuk lebih bertanggung jawab untuk melaksanakan apa yang sudah Ibu rencanakan. Kira-kira apa sih komitmen dari rencana Ibu ini? Komitmen saya merencanakan pembelajaran yang asik, menyenangkan, dan berpihak kepada murid. Artinya menggunakan berbagai macam sumber ya, supaya menciptakan pembelajaran yang berpihak pada murid, menjalankan merdeka belajar. Artinya pembelajaran yang berpihak kepada murid. Jadi memberikan kebebasan kepada murid untuk memilih kira-kira sumber belajar apa yang sesuai dengan mereka. Baik. Jadi hal ini harus dilakukan, artinya dilakukan secara berkelanjutan ya Bu, agar hasilnya mungkin dapat terlihat dengan maksimal. Lalu siapa yang bisa membantu Ibu dalam menjaga komitmen yang Ibu rencanakan ini Bu? Iya, yang membantu saya otomatis kepala sekolah ya sebagai manajerial dan juga teman-teman sejawat, anak-anak yang memang terlibat langsung dalam pembelajaran dan juga ekosistem di sekolah. Baik, jadi Ibu memerlukan unsur dari warga sekolah seperti kepala sekolah dan rekan guru ya. Lalu kira-kira dari berbagai cara ini kemungkinan kapan Ibu bisa melakukannya Bu? Saya sudah mulai menerapkan di tahun ajaran ini.
Jadi apa yang memang menjadi permasalahan saya itu langsung saya laksanakan di tahun ajaran ini, Bu. Baik Bu Yuli, berarti ini sudah Ibu laksanakan ya. Saya harapkan ini semua rencana ini bisa dilaksanakan berkelanjutan agar dapat menjawab semua permasalahan yang dialami Bu Yuli. Nah, baiklah Bu Yuli, kita sudah di ujung sesi ini. Apa yang Bu Yuli dapatkan dari sesi ini, Bu? Yang pasti saya mendapat solusi atas masalah yang saya hadapi dan juga masukan yang dari Ibu Dita sebagai penguatan, dan saya akan terus belajar dan menciptakan pembelajaran yang memang berpihak kepada murid dan menjalankan Merdeka Belajar dan juga mengimplementasi profil pelajar Pancasila untuk anak-anak di sekolah. Baiklah Bu Yuli, saya juga ikut mendukung apa rencana yang sudah Ibu Yuli rencanakan. Mudah-mudahan berjalan dengan lancar dan sesuai harapan Ibu ya. Mungkin minggu depan nanti saya pengen ketemu Bu Yuli nih. Saya mau tanya, kepingin melihat perkembangannya seperti apa dari rencana yang sudah Ibu lakukan. Seperti itu ya Bu Yuli? Siap, Ibu. Ya, baik. Terima kasih Bu Yuli. Ya, terima kasih Bu Dita atas waktunya dan sharing. Mudah-mudahan kita semua bisa menjadi guru yang dirindukan oleh murid-murid kita. Iya, baik. Sama-sama Bu Yuli. Terima kasih. Ya, selamat pagi Ibu Dita. Selamat pagi Bu. Ya, Bu Dita, tadi saya sudah menyaksikan Ibu Dita sudah mengobserver Ibu Yuli tadi, dan saya memperhatikan untuk Ibu Yuli tersebut sudah menemukan solusinya dari permasalahan yang ada, yaitu masih banyak siswa yang mendapatkan nilai rendah, yang tidak mengerjakan soal, tingkat keaktifannya juga kurang dalam pembelajaran, seperti itu ya Ibu Dita. Sekarang saya ingin menanyakan ke Ibu Dita, tadi setelah pelaksanaan atau setelah observasi, sesuaikah semua dengan alur Tirta yang Ibu rencanakan, begitu Ibu Dita? Iya, baik. Terima kasih waktunya Bu Eni. Dari coaching yang saya lakukan tadi, menurut saya sudah melakukan semua tahapan Tirta. Ya, betul. Saya juga sudah memperhatikan itu, dan Ibu Dita juga sudah menanyakan tujuan kepada Bu Yuli, kemudian sudah mengidentifikasi permasalahan-permasalahan yang ada, kemudian rencana aksi yang direncanakan oleh Bu Yuli juga sudah sangat terlihat di situ ya, Ibu Dita. Kemudian Ibu Dita juga sudah memberikan penguatan-penguatan kepada Ibu Yuli, sehingga Ibu Yuli dapat memaksimalkan hal tersebut nantinya. Nah, sekarang ya, jadi yang saya rasakan atau yang saya nilai Ibu Dita sudah sangat baik dalam memberikan coaching kepada Ibu Yuli. Terlihat tadi dari berbagai rangkaian kegiatan, mulai dari tujuan, kemudian identifikasi, rencana aksi, dan juga tanggung jawab tersebut. Sudah sesuai dengan alur Tirta, kemudian Ibu juga sudah mengedepankan rasa tadi, reshape, kemudian aks, kemudian memberikan solusi tadi, summative, kemudian juga sudah menjadi pendengar yang aktif begitu ya bagi Ibu Yuli, dan Ibu Dita juga sudah memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot dan memancing Ibu Yuli sehingga dapat mengeluarkan yang nantinya bisa menjadi solusi dari permasalahan-permasalahan yang Ibu Yuli hadapi di sekolah, seperti itu Ibu Dita. Jadi menurut saya Ibu Dita sudah sangat baik dalam melakukan observasi kepada memberikan coaching kepada Ibu Yuli. Nah, setelah ini apakah ada kompetensi yang ingin Ibu Dita kembangkan seperti itu? Iya, ada beberapa kompetensi memang yang ingin saya kembangkan, Bu. Seperti saya ya harus meningkatkan untuk mengajukan pertanyaan yang berbobot kepada coach saya.
agar saya bisa menggali lebih dalam dan membantu untuk menemukan solusi yang sedang dihadapi coach saya. Ya, baik Ibu Dita. Saya rasa sudah sangat baik dan nantinya bisa melihat lagi, meninjau lagi ke Bu Yuli. Tadi sudah Ibu sampaikan kapan pelaksanaan. Ibu Yuli bilang dalam waktu dekat dan Ibu Dita juga sudah menyampaikan bahwa akan mengecek kembali, begitu ya Ibu Dita, mengecek kembali 1 minggu kemudian. Jadi saya harap Ibu Dita bisa tetap konsisten untuk melihat perkembangan dari Ibu Yuli tadi. Mungkin dari saya seperti itu Ibu Dita. Sekali lagi selamat dan terima kasih. Ya baik, terima kasih Bu Eni.